Misteri Punden Makam Panjang, Palembang, Sumatera Selatan, jam 5 sore. Langit memerah seperti diselimuti amarah, seolah memberi peringatan akan sesuatu yang buruk. Rico dan Andi, dua pemuda yang gemar bertualang, memutuskan untuk mengeksplorasi Punden Makam Panjang, sebuah situs makam kuno yang terletak di tengah hutan lebat. Situs itu terkenal angker di kalangan penduduk lokal, tapi rasa penasaran mereka mengalahkan rasa takut. Sejarah Punden Makam Panjang. Punden Makam Panjang konon merupakan tempat peristirahatan para leluhur dari masa kerajaan Sriwijaya. Mitosnya, makam ini adalah makam seorang raja besar yang menguasai daerah itu berabad-abad lalu. Namun berakhir tragis karena dikhianati oleh orang kepercayaannya. Raja itu dikubur bersama barang-barang berharga dan makamnya dilindungi oleh kutukan yang ditujukan pada siapapun yang mengganggu kedamaiannya. Penduduk sekitar percaya bahwa makam ini tidak hanya dihuni oleh arwah sang raja, tetapi juga oleh makhluk gaib penjaga yang kejam. Perjalanan ke situs. Motor yang dikendarai Rico dan Andi menderu di atas jalan tanah yang bergelombang. Pepohonan besar dan rimbun di sepanjang jalan seperti membentuk terowongan gelap, membuat mereka seolah terputus dari dunia luar. Suara jangkrik dan burung hantu mengiringi perjalanan mereka, menambah suasana mencekam. Setelah menempuh 20 menit perjalanan dengan motor, mereka tiba di area pemakaman tua. Udara terasa berbeda, dingin menusuk meskipun matahari belum sepenuhnya tenggelam. Bau tanah basah dan dedaunan busuk tercium di udara. Di depan mereka terbentang barisan makam-makam tua dengan batu nisan yang sebagian besar telah retak dan ditumbuhi lumut. Mereka berjalan menyusuri area itu, melewati makam-makam berbentuk rumah kecil dengan atap menyerupai tanduk kerbau. Menurut kepercayaan setempat, atap tersebut melambangkan perlindungan roh leluhur. Namun, Andi mulai merasa bahwa bentuk itu justru seperti mata yang mengawasi mereka. "Rick, tempat ini bikin bulu kuduk merinding," gumam Andi. "Udah, jangan banyak mikir. Kita cuma mau lihat sebentar," jawab Rico, mencoba menenangkan, meski matanya sesekali melirik ke kiri dan kanan. Makam raja yang megah. Setelah 15 menit berjalan, mereka tiba di sebuah makam yang berbeda dari yang lain. Ukurannya jauh lebih besar dan megah. Sebuah pintu kayu berukir rumit berdiri di tengahnya, memancarkan aura kuno yang penuh misteri. Di atas pintu itu terdapat simbol matahari dan bulan yang konon melambangkan keseimbangan dunia. Rico mendekati pintu dan menyentuh ukirannya. "Lihat ini, Andi. Detailnya luar biasa, kayak peninggalan raja beneran." "Rick, gua nggak yakin ini ide bagus." Andi menarik lengannya, tapi Rico bersikeras. Ia mencoba membuka pintu itu. Begitu tangannya menyentuh gagang pintu, angin kencang tiba-tiba berhembus. Pohon-pohon bergoyang liar dan suara seperti bisikan terdengar di sekitar mereka. "Kau telah mengganggu istirahatku." Andi langsung mundur dengan wajah pucat, sementara Rico membeku di tempat. Bisikan itu terdengar jelas, meski tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Kehadiran bayangan hitam. Ketika mereka mencoba berbalik untuk pergi, sesuatu berdiri di jalan setapak di belakang mereka. Sebuah bayangan hitam besar, berbentuk seperti manusia, tapi tanpa wajah, hanya mata merah yang bersinar menatap tajam ke arah mereka. Andi hampir jatuh saking paniknya. "Rick, itu apa?" teriaknya. "Tutup mulut lo, lari sekarang." Rico menarik Andi, dan mereka mulai berlari sekuat tenaga. Bayangan hitam itu melayang, mengikuti mereka tanpa suara, hanya meninggalkan hawa dingin dan aroma busuk yang menyengat. Suara langkah mereka berpacu dengan detak jantung yang hampir meledak. Rico bisa merasakan napasnya tersengal, tapi ia tidak berani berhenti. Ketika mereka akhirnya mencapai motor, bayangan itu sudah menghilang, tapi suara tawa lembut terdengar dari dalam hutan. Suara itu seperti mengejek, seolah memberitahu mereka bahwa ini belum selesai. Mimpi buruk tak berujung. Mereka kembali ke kota tanpa sepatah kata pun. Namun, sejak malam itu, hidup mereka berubah. Andi mulai sering melihat bayangan hitam di sudut matanya. Suara bisikan mengganggu tidurnya setiap malam.
Sementara Rico, yang awalnya lebih berani, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya melemah, dan ia sering berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, seolah kerasukan. Penduduk lokal yang mendengar cerita mereka hanya menggeleng, menyarankan mereka untuk meminta maaf di makam itu. Tapi keberanian mereka sudah habis. Rico dan Andi tahu bahwa meskipun mereka tidak lagi menginjakan kaki di punden makam panjang, sesuatu dari sana telah mengikuti mereka. Malam-malam mereka kini penuh dengan teror, dan mereka hanya bisa berharap bahwa kutukan itu tidak menuntut nyawa mereka sebagai pengganti kedamaian yang telah mereka rusak. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar sholawat di bawah sebagai tanda bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman. Komentar sholawat kalian juga menjadi bentuk sedekah yang luar biasa, karena tanpa mengeluarkan uang pun, kalian sudah memberikan dukungan besar kepada kami yang membuat video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa, salam hangat untuk keluarga kalian dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.